Pak Guntur berdiri di ambang pintu melihatku dari ujung kaki sampai ujung rambut. Aku tetap melempar senyum sambil menyandang tas kecil dan menenteng kantong kresek dari Kak Angga, serta memegang buku seperti anak kuliah. "Bimanya ada, Pak Guntur?" tanyaku. "Keki." Namaku disebut, tapi bola matanya terus menatapku seperti takjub. Kuperhatikan tangan Pak Guntur masih memegang cambuk kuda. Aku tahu itu cambuk yang digunakan untuk mencambuk Bima barusan. Tidak terdengar suara Bu Jumi atau Bima dari dalam, dan mereka pun tidak keluar menemuiku. Mustahil mereka tidak tahu aku yang datang, karena aku sudah dari sini tadinya bertemu dengan Bu Jumi. "Bu Jumi ada, Pak Guntur?" Kali ini aku menanyakan Bu Jumi. "Ada di dalam. Silakan masuk, Ki." Pak Guntur beranjak dari ambang pintu lalu mengajakku masuk dan duduk di ruang tamu. "Apakah kamu suka dengan desa ini, Ki?" Pak Guntur membuka percakapan. Dia sama sekali tidak memanggil Bima atau Bu Jumi, padahal aku menyebut dua nama itu bertanya. "Suka sekali, penduduknya baik-baik seperti Pak Guntur dan Bu Jumi," jawabku. Pak Guntur tersenyum. "Aku suka jawabanmu. Aku berharap kamu tinggal di desa ini selamanya." Perkataan Pak Guntur penuh makna. Aku tahu maksudnya, tapi aku tetap pura-pura berpikir baik dan polos. Melihat bola matanya, rasanya ingin mencongkel dan mematahkan kaki tangannya. "Desa ini pantas mendapatkan kepala desa seperti Bapak. Aku yakin kemiskinan desa ini akan semakin berkurang karena Bapak." Aku sengaja menyanjung Pak Guntur. Dia tertawa kecil mendengar pujianku. Dari raut wajahnya terlihat senang dan sangat tersanjung. Sesekali matanya melirik ke arah bibir, leher dan dadaku. Walaupun aku berpakaian tidak seksi seperti kaos oblong yang tidak mencetak badan, matanya mungkin berimajinasi menatapku. "Oh ya, Ki, Bima sedang sakit, dia terbaring di kamarnya," ucap Pak Guntur sambil mengeluarkan rokok dari saku kemejanya, lalu menyalakan rokok serta menghisapnya. Pak Guntur mengatakan Bima sedang sakit. Raut wajahnya tidak sedih, dia santai menikmati hembusan asap rokok di sela jarinya. "Boleh aku melihat Kak Bima, Pak? Tapi kalau tidak bisa diganggu juga tidak apa-apa, aku balik aja." Aku langsung berdiri ingin pergi. "Tunggu, Ki. Sebentar, aku panggil istriku dulu." Setelah berkata, Pak Guntur berlalu ke dalam. Aku duduk manis menunggu sambil berpikir apa yang akan aku lakukan selanjutnya. Tidak lama kemudian, Bu Jumi muncul dan duduk di sampingku. Kulihat matanya sembab seperti habis menangis. Meskipun dia memoles wajahnya dengan bedak, tetap saja terlihat kesedihan di matanya. Aku tahu, itu karena Bima. "Keki," sapa Bu Jumi berusaha tersenyum. "Bima sakit, Tante?" tanyaku memasang wajah khawatir. "Ya, tadi dia terjatuh dari berkuda, sekarang ada di kamarnya," jawab Bu Jumi. Aku tahu itu bohong. "Terus bagaimana keadaan Kak Bima sekarang, Tante? Aku boleh bertemu Kak Bima?" "Tenang Ki, Bima baik-baik saja, dia butuh istirahat. Ayo aku antar ke kamar Bima." Bu Jumi langsung bangkit dari duduknya mengajakku ke kamar Bima. "Tunggu, Tante. Ini ada titipan dari Kak Angga." Aku menyodorkan kantong kresek pesan dari Kak Angga. Bu Jumi duduk lagi sambil menerima kantong kresek dariku. "Apa ini, Ki?" tanya Bu Jumi. "Buka aja, Tante. Kata Kak Angga itu oleh-oleh dari kota." Bu Jumi melihat isi kantong tersebut. Wajahnya berbinar menatap sweater berwarna pink dan bermotif gambar love. Sesaat mata sedih Bu Jumi berubah menjadi seperti wanita kasmaran. "Cantik sekali, Ki." Bu Jumi masih menatap sweater itu, lalu menciumnya. "Masih wangi, ya?" Waduh, Tante lagi puber. Bu Jumi lupa dengan umurnya, padahal Kak Angga seumuran dengan putranya. Aku juga akan memanfaatkan Bu Jumi atas rasa sukanya terhadap kakak sepupuku.
Kata Kak Angga, cuaca desa ini dingin, Tante harus jaga kesehatan. Ucapku mengarang. Betul Kak Angga bilang begitu, Ki? Bu Jumi menyentuh paha kananku. Iya Tante, Tante sudah baik meminjamkan kami mobil. Kami berhutang budi sama Tante. Kalau masih butuh pakai saja. Lagian masih ada mobilku yang lain. Angga pemuda baik yang pekerja keras. Nanti aku bilang ke Angga, Tante. Bu Jumi senyum-senyum memandang sweater di tangannya. Entah hayalan apa dalam pikirannya sekarang. Sejenak aku seperti sendiri karena dicuekin. Tante, aku bisa bertemu Kak Bima? Oh, bisa-bisa. Ayo aku antar. Aku melangkah di belakang Bu Jumi menuju ruang tengah. Di sana kulihat Pak Guntur duduk bersilang kaki sambil menghisap rokok. Di meja kulihat botol minuman bir. Melihatku berlalu di hadapannya, dia terus menatapku hingga aku menaiki anak tangga menuju lantai 2. Ayo masuk, Ki. Bu Jumi membuka pintu kamar Bima. Kami melangkah masuk. Di dalam kamar, kulihat Bima terbaring di tempat tidur. Badannya tertutup selimut hingga luka cambukan tidak terlihat. Aku tahu mereka berusaha menyembunyikan yang terjadi. Entah kenapa kali ini aku merasa kasihan ke Bima. Dia ingin menolong tapi dia yang kena imbasnya. Kak Bima. Sapaku mendekat. Ki. Bima berusaha tersenyum menyambutku, aku tahu dia menahan sakit. Bu Jumi mengangkat kursi kecil yang terletak di sudut kamar, lalu meletakkannya di depan tempat tidur. Duduklah, Ki. Ucap Bu Jumi. Terima kasih, Tante. Aku duduk di kursi tersebut. Tante ke bawah dulu, ya, Ki. Bu Jumi menyentuh pundakku pelan. Iya, Tante. Jawabku. Bu Jumi keluar kamar dan menutup pintu dari luar. Kak Bima sakit apa? Aku menatap Bima. Hanya demam biasa. Jawab Bima. Loh, kata Tante Jumi, Kak Bima terjatuh dari kuda. Iya, setelah terjatuh aku mendadak demam. Bima berusaha mencari alasan. Bima mengulurkan tangannya untuk menggenggam tanganku. Ingin menghindar tidak bisa, aku harus akting profesional. Ki, kalau aku bukan lelaki yang baik, apakah kamu masih ingin menikah denganku? Mendadak drama. Aku paling tidak suka kalau begini. Kenapa Kak Bima menanyakan itu? Kak Bima lelaki yang baik di mataku. Seandainya saja, Ki, kalau Kak Bima mau berubah demi aku, kenapa tidak? Genggaman tangan Bima semakin erat. Matanya menatapku penuh cinta. Dia sangat berbeda dengan Jaka, tapi bukan berarti Bima bisa kuanggap remeh. Dia terlahir dari orang tua berhati iblis. Ki, aku bisa minta tolong panggilkan ibuku? Kak Bima butuh sesuatu? Aku haus. Jawab Bima. Kulihat di atas nakas hanya ada gelas kosong. Biar aku yang ambil airnya, Kak. Aku tidak merepotkanmu, Ki. Tidak merepotkan, Kak. Lagian mana tahu aku besok setiap hari mengerjakan ini. Aku melangkah meninggalkan kamar Bima. Aku tahu dia pasti tersanjung mendengar ucapanku. Aku ingin menuruni anak tangga. Kulihat lantai 2 ini sepi, aku menatap pintu kamar di mana Nirani dan Bu Minten dikurung. Kasihan Nirani, dia sedang hamil tapi tertekan. Sampai sekarang aku yakin namaku dan nama Kak Angga belum disebut, karena semuanya tampak aman-aman saja. Pov Jumi. Baju dingin ini sangat cantik. Warna pink dan ada gambar love-nya. Angga bisa membuat hatiku senang. Aku bahagia. Cintaku tidak bertepuk sebelah tangan meskipun aku seumuran ibunya. Suamiku duduk bersilang kaki di ruang tengah. Minuman itu selalu menemaninya. Jika malam sudah datang, dia pasti ke gudang, kalau hampir pagi baru masuk kamar dan langsung tidur. Aku tahu dia mencari pemuas nafsu di ruang bawah tanah gudang, sehingga tidak ingin menyentuhku lagi. Aku kesepian, aku butuh belayan seorang lelaki, mungkin dengan Angga aku mendapatkan itu. Percuma uangku banyak kalau aku tidak bahagia di rumah tanggaku.
Percuma aku melakukan ritual itu setiap pagi kalau aku tidak bisa menikmati hasilnya. Istriku, duduk sini. Suamiku menyuruhku duduk di sampingnya. Asap rokok memenuhi udara sekitar ruang tengah. Ada apa? Aku duduk seperti permintaan suamiku. Tolong jangan marah apa yang kulakukan terhadap Bima. Ibu mana yang mau anaknya disakiti meskipun itu oleh bapak kandungnya? Suaraku sedikit tinggi karena kesal. Kamu tahu akibat dari yang dilakukan Bima? Jika gadis itu berhasil lolos, kita bisa dipenjara. Kamu mau kita menghabiskan sisa umur terkurung di sana? Bima putra kita satu-satunya sekarang. Aku tidak mau kehilangan Bima seperti kehilangan Jaka. Kamu sudah keterlaluan menghukum putra kita, suamiku. Aku menangis karena tidak terima apa yang terjadi terhadap Bima. Jika aku membiarkan apa yang dilakukan Bima, bisa-bisa semua gadis di sini dibebaskannya. Suamiku benar juga. Sebagai seorang ibu, aku tetap tidak terima perlakuannya mencambuk Bima. Kalau dibiarkan, ini akan membahayakan bisnis yang kami bangun bertahun-tahun. Uang dan tanah yang kupunya, semua didapat dari hasil menjual gadis-gadis itu dan diperlancar oleh ritual penyembahan kami. Bilang sama Bima, kalau dia mengulanginya lagi, aku akan jadikan Keki tumbal atau kujual seperti gadis lainnya. Inilah yang aku takutkan. Suamiku berniat menjual gadis pujaan Bima. Garot pernah bilang kalau Keki gadis perawan. Aku tidak setuju. Keki gadis dicintai Bima. Sanggahku lalu bangkit berdiri. Aku hanya mengancamnya, istriku. Aku tahu itu bukan bentuk ancaman saja. Keki gadis perawan cantik yang pasti mahal kalau dijual, darahnya juga dibutuhkan untuk ritual kami. Keki akan menjadi menantu kita, dia gadis yang akan memberikan kita keturunan. Aku berusaha mengingatkan suamiku, lagian Keki adik dari Angga. Bima bisa menghamili wanita manapun seperti Jaka. Jangan khawatir masalah itu. Aku tidak akan membiarkan ini terjadi. Perasaan Bima juga hal yang penting bagiku. Bagaimanapun juga, akulah yang melahirkan Bima. Jika bisnis ini membuatku kehilangan putraku lagi, aku lebih baik kehilangan bisnis ini. Setelah berucap, aku meninggalkan suamiku menuju ke kamar. Aku tahu suamiku tidak menyukai pendapatku. Prof. Guntur. Istriku juga keras kepala. Dia hanya memikirkan Bima tanpa berpikir panjang. Apa yang dilakukan Bima sudah sangat keterlaluan. Bisnisku bisa hancur ulah perbuatan Bima. Andaikan Jaka masih hidup, dia pasti setuju dengan semua ideku. Aku meneguk minuman botol ini. Duduk bersandar sambil menikmati hembusan asap rokokku. Saat melihat ke tangga, Keki melangkah turun, dia seperti bidadari di mataku. Pantas putraku menyukainya, kalau bukan karena Bima, sudah lama ku kurung menemaniku tidur. Keki sangat menggairahkan di mataku meskipun dia tidak berpakaian seksi. Permisi Pak Guntur, aku mau ambil minum untuk Kak Bima. Ucap Keki lewat di depanku. Silakan Ki. Jawabku. Keki melangkah menuju dapur. Istriku sedang di kamar. Bima juga ada di kamarnya. Aku ingin mendekati Keki, dia sendirian di dapur. Kesempatan ini akan kugunakan. Di dapur kulihat Keki menuangkan air putih ke gelas. Aku melangkah mendekat hingga tubuhku dari punggung Keki hanya berjarak 1 langkah. Aroma tubuhnya sangat wangi. Pak Guntur! Keki membalikkan badan terkejut. Dia menyadari keberadaanku di belakangnya. Aku diam menatapnya. Posisi kami saling berhadapan. Rasanya aku ingin mencium bibir itu, sangat menggairahkan. Jika aku berhasil menikmati tubuh gadis ini, bekasku bisa aku jual. Aku akan bilang Bima bahwa Keki sudah pulang ke kota, Angga juga akan kulenyapkan menghilangkan jejak. Pak Guntur mau apa? Tanya Keki gugup. Ki, aku mau kamu. Aku semakin mendekat. Apa Pak? Keki terkejut. Tangannya bertumpu pada meja.
Pak Guntur semakin mendekat. Bau asap rokok menyelimuti tubuhnya. Matanya jelalatan menatap tubuhku. Aku tetap santai dan pura-pura gugup. Apa maksud, Pak Guntur? Aku tetap berdiri dengan tangan bertumpu di meja. Rasanya ingin segera melayangkan tendangan, tapi apa salahnya bermain-main dulu. Ki. Namaku disebut, nafasnya besar, matanya merah. Ada apa, Pak? Aku masih pura-pura gugup. Pak Guntur menatapku lama. Entah apa yang ada dalam pikirannya, aku juga menantang bola matanya. Jika dia mulai menyentuhku, aku akan bertindak. Kulihat di dapur ini banyak pisau berjejer di dekat kompor. Tuan Guntur! Salah satu anak buahnya muncul dari pintu belakang. Pak Guntur sedikit menjauh dan menolehkan wajah ke anak buahnya. Ada apa? Tanya Pak Guntur seperti sedikit kesal. Tuan. Anak buahnya tidak melanjutkan kata-katanya. Dia melirikku seperti tidak ingin aku mendengar. Tunggu aku di luar. Pak Guntur sudah mengerti tingkah anak buahnya. Anak buahnya langsung keluar dari pintu. Maaf Ki, maksudku, maukah kamu menikah dengan Bima secepatnya? Aku terkejut dengan perkataan Pak Guntur. Kenapa dia tiba-tiba memintaku menikah dengan putranya? Apa yang direncanakan bajingan ini? Apa Pak? Maukah kamu menikah dengan Bima secepatnya? Silakan pikirkan dulu, aku tahu kalian ada hubungan spesial. Setelah berkata Pak Guntur melangkah keluar pintu belakang. Rasanya aku tidak percaya dia memintaku menikah dengan putranya. Sudah jelas tadi dia memandang nafsu kepadaku, dan tiba-tiba dia berubah pikiran seperti menahan hasrat. Aku mengintip di balik pintu ingin melihat keluar. Aku penasaran apa yang dibilang anak buahnya hingga aku tidak boleh tahu. Di teras belakang kulihat Pak Guntur berbicara dengan anak buahnya tadi. Posisi mereka membelakangi pintu. Tuan, gadis di kamar nomor 2 mati setelah melayani tamu dari kota. Ucap anak buah Pak Guntur. Sial! Kita kehilangan satu gadis lagi. Pak Guntur memukul tiang teras dengan tangan kanannya. Tuan, lelaki itu seperti kelainan. Tubuh gadis itu lebam dan ada bekas disundut rokok. Ayo ikut aku. Aku harus minta ganti rugi besar karena dia membuat gadisku mati. Ucap Pak Guntur, lalu mereka melangkah menuju gang. Dasar manusia iblis. Nyawa gadis tidak berharga hanya demi nafsu dan uang. Kasihan sekali gadis itu, mereka tidak manusiawi mengurung dan menjual gadis-gadis. Jika aku punya kesempatan membalaskan dendam, akan aku bakar rumahnya serta membebaskan gadis-gadis itu. Aku pasti bisa. Setelah pulang dari rumah Bima, aku terus teringat kata-kata Pak Guntur yang memintaku menikah dengan Bima secepatnya. Tatapan matanya sudah jelas ada niat buruk. Putranya sendiri bisa diperlakukan kasar, apalagi orang lain. Mbak! Ningrum melambaikan tangan di depan wajahku. Apa? Tanyaku sedikit terkejut. Kok belum tidur? Kamu kenapa belum tidur juga? Ningrum ikut duduk di kursi rotan tempatku duduk menikmati kesunyian malam. Mataku susah dipejamkan karena aku teringat gadis yang mati setelah melayani salah satu pelanggan Pak Guntur. Aku boleh minta satu pisaumu, Mbak? Aku terpana melihat bocah ini. Boleh nggak, Mbak? Wajah Ningrum penuh harap. Untuk apa? Tanyaku. Untuk berjaga-jaga, aku takut keluarga iblis itu menemukanku suatu saat nanti. Bocah ini pintar juga. Dia berpikir panjang, tidak sama seperti Lastri, dia lebih berani meskipun ceroboh. Tapi setelah ceroboh, dia berhasil menyelamatkan diri. Kakinya ringan berlari, untuk memanjat pun dia lihai, naik turun di lemari bajuku bukan suatu yang sulit baginya. Entah kenapa aku jadi penasaran tentang kisah hidupnya tinggal bersama paman dan bibinya. Bisa ambilkan tasku? Oke.
Ningrum langsung ke kamar dengan semangat. Tidak lama kemudian Ningrum keluar membawa tasku. Ini, Mbak. Ningrum menyodorkan tasku. Aku menerima tas itu lalu membuka saku sampingnya dan mengeluarkan pisau kecil lengkap dengan sarungnya. Ini. Pisau itu kau sodorkan ke Ningrum. Terima kasih, Mbak. Ucap Ningrum senang. Pisau itu dimadukan ke saku celananya. Ningrum duduk lagi. Dari raut wajahnya sangat mencurigakan, dia tidak tidur dan duduk seperti menungguku tidur. Apa yang ada dalam pikirannya? Kamu kenapa belum tidur? Tanyaku. Belum ngantuk, sebaiknya Mbak tidur saja, nanti aku susul. Bocah ini semakin membuatku curiga. Dia masih kukuh menungguku tidur duluan. Dia juga meminta pisau sebagai senjata, bubuk cabai sebelumnya juga dimintanya. Aku yakin dia ingin melakukan sesuatu yang tidak ingin aku ketahui. Aku akan tes Ningrum. Huaah! Aku pura-pura menguap. Aku tidur dulu. Aku melangkah ke kamar. Sampai di kamar aku membaringkan tubuhku menghadap pintu agar mudah mengawasi Ningrum. Ternyata firasatku benar. Ningrum mengintipku seperti memastikan aku sudah tidur. Aku pura-pura memejamkan mata seperti tidur pulas. Menunggu beberapa saat. Ningrum tidak kunjung masuk kamar. Perasaanku tidak enak. Aku langsung keluar melihat keberadaan Ningrum. Dasar bocah! Umpatku tidak melihat keberadaan Ningrum. Aku langsung memakai sepatu dan jaket. Tidak lupa pisauku selipkan di sepatu. Bubuk cabai juga selalu di dalam saku celana. Aku melangkah ke pintu belakang. Dia pasti lewat sini. Kulihat pintu belakang tidak terkunci. Gawat. Kemana Ningrum malam-malam begini? Bocah itu tidak takut sendirian di kegelapan. Aku harus cepat-cepat menemukannya. Ingin memberitahu ke Angga, tapi aku takut Ningrum sudah jauh. Tanpa berpikir panjang, aku pergi ke semak-semak belakang mencari Ningrum. Itu dia! Gumamku sendiri melihat Ningrum mengendap-ngendip menuju gudang Pak Guntur. Aku mengikutinya ingin melihat apa yang ingin dilakukannya di sana. Ternyata Ningrum tidak ingin ke gudang Pak Guntur. Arah langkahnya menuju rumah kayu tempat aku membunuh Jaka. Aku terus mengikutinya diam-diam. Sepertinya dia tidak menyadari aku ada di belakangnya. Sampai di depan rumah kayu, Ningrum menghentikan langkahnya. Dia bersembunyi di balik pohon sambil mengawasi dua orang anak buah Pak Guntur berjaga di depan rumah. Kulihat Ningrum memungut batu, lalu melemparnya ke semak-semak. Dia mencoba mengalihkan perhatian dua lelaki yang berjaga. Apakah Ningrum ingin masuk ke rumah itu? Mau apa ini bocah? Ada seseorang di sana, kawan? Salah satu lelaki menunjuk ke arah semak-semak dekat batu yang dilempar Ningrum. Ayo kita periksa. Lalu dua lelaki berjaga itu melangkah menuju semak-semak sambil memegang pisau. Saat mereka menjauh dari teras, Ningrum langsung masuk ke rumah itu. Aku juga ikut masuk hingga Ningrum melihat keberadaanku mengikutinya. Setelah melewati pintu, Ningrum secepatnya bersembunyi di balik kursi. Aku juga bersembunyi tepat di sampingnya. Mbak! Ningrum terkejut melihatku, matanya membulat sambil menelan ludah. Apa yang kamu lakukan di sini? Tanyaku memegang lengannya. Ningrum meletakkan jari telunjuknya di bibir menyuruhku diam. Jangan keras-keras, Mbak. Nanti mereka dengar. Bisik Ningrum. Aku memalingkan penglihatan ke pintu sesaat. Mbak pulang saja. Ucap Ningrum. Gila ini bocah. Dia mengusirku seperti dialah jagoannya. Lama-lama ini anak melunjak setelah ditolong. Ayo keluar. Aku menarik tangan Ningrum. Tidak mau. Jangan ikuti aku, Mbak. Ningrum melepaskan tangannya dariku. Terdengar suara langkah ingin memasuki rumah ini. Aku menarik tangan Ningrum untuk masuk ke salah satu kamar. Pintu kamar dibuka perlahan.
Aku terkejut melihat seorang lelaki gendut tidur mendengkur di atas ranjang. Tanpa berpikir panjang, aku dan Ningrum langsung masuk ke kolong ranjang tersebut. Tapi sebelumnya pintu kamar itu ditutup lagi. Suara langkah itu semakin jelas terdengar. Pintu kamar dibuka, aku melihat kaki seseorang berdiri di ambang pintu sesaat. Setelah itu pintu kamar ditutup lagi. "Aman, kawan!" teriak seorang lelaki di luar kamar. Dari cara bicaranya seperti memeriksa. Aku menghela nafas. Untung anak buah Pak Guntur tidak memeriksa ke kolong ranjang. "Katakan, apa yang kamu cari di rumah ini?" bisikku sambil memegang lengan Ningrum. "Sakit, Mbak," jawab Ningrum karena aku memegang lengannya erat. Aku melepaskan tanganku. Wajah Ningrum cemberut menatapku. "Jawab!" bisikku lagi. "Iya. Jangan marah, Mbak." Aku menyipitkan mata menatap marah penuh selidik. "Aku mau mencuri uang dan emas punya keluarga iblis itu," jawab Ningrum yang membuatku terkejut. Rasanya aku tidak percaya bocah di depan mataku ini ingin mencuri uang dan emas keluarga Guntur. Aku terpana melihatnya, sepertinya dia banyak tahu tentang keluarga Guntur. "Ini hanya rumah kayu. Tidak mungkin mereka menyimpan emas dan uang di sini. Aku pernah dengar mereka bicara. Aku mau ke ruang bawah tanah mencari uang dan emas itu." Mata Ningrum melotot, dia sudah bertekad bulat tetap ingin mencuri. "Jangan gila kamu! Kamu mau cari mati!" Gertakku menahan suara. "Aku sudah bilang, Mbak jangan ikuti aku. Ayo kita keluar dari sini." "Tidak mau! Aku mau uang itu." "Tidak! Kita harus keluar sebelum ketahuan. Sudah kubilang tidak mau." "Oh!" Kepala Ningrum terbentur ranjang hingga menimbulkan gerakan. Aku dan Ningrum saling bertatapan. Kami tersadar bahwa ada seseorang yang sedang tidur. Ranjang bergerak. Tidak lama kemudian, sepasang kaki lelaki gemuk muncul dari atas ranjang dan menginjak lantai. Lelaki gemuk yang tidur mendengkur itu duduk di tepi ranjang. "Gawat!" batinku melihatnya. Kulihat Ningrum mengeluarkan pisau dari sakunya. Dia terlihat bersiap-siap dengan senjata itu. Aku tidak yakin apakah dia mampu melawan lelaki gendut ini. Satu kali hempasan saja. Aku yakin Ningrum tumbang. Aku berinsut ke arah kaki ranjang supaya posisiku tepat di samping lelaki gendut ini. Kalau aku keluar dari kolong tempat tidur, Ningrum tetap diam di tempat. Lelaki gendut itu menundukkan kepala melihat ke kolong ranjang hingga dia melihat Ningrum. "Ada kelinci cantik," ucap lelaki gendut itu melihat Ningrum. Ningrum langsung menusukkan pisaunya ke mata lelaki itu. "Oh!" Suara lelaki itu kesakitan. Dia memegang matanya yang mengeluarkan darah. Aku secepat kilat menusukkan pisau ke lehernya agar dia tidak bersuara. "Ah!" Lelaki itu tergeletak di tepi ranjang bersimbah darah dan tidak bernyawa. Aku membungkukkan badan ke kolong ranjang. "Bantu aku menutup darahnya dengan selimut," ucapku ke Ningrum. Ningrum keluar dari kolong ranjang. Kami mengangkat kaki lelaki gendut itu ke atas tempat tidur, lalu menutup lehernya dengan selimut serta memiringkan tubuh lelaki itu seperti tertidur miring menghadap dinding. Aku menghela nafas lega. "Tubuhnya berat sekali, Mbak," ucap Ningrum menatap lelaki itu. "Sekarang ayo kita cari cara agar keluar." "Tidak mau! Aku mau uang dan emas itu." "Kamu mau cari mati? Mereka bisa membunuhmu." "Mbak, apa bedanya aku berkeliaran di luar sana? Aku tetap dicari. Setelah tertangkap, bibiku akan menerima uang hasil menjualku. Seperti Mbak Lastri. Kamu tidak tahu penderitaan yang kami alami. Kami sering puasa, bahkan untuk makan saja kami harus menjadi budak paman dan bibi. Hampir setiap hari paman menggerayangi tubuhku dan tubuh Mbak Lastri." Air mata Ningrum membasahi pipinya.
apakah bibimu tahu? Tanyaku lirih. Tahu, tapi bukan masalah baginya karena kami tetap masih perawan. Perawan inilah yang dijual ke keluarga iblis ini. Astaga! Ternyata selama ini Lastri dan Ningrum hidup sangat menderita. Aku ikut meneteskan butiran bening tanpa disadari. Kamu kira aku tidak takut mati, Mbak? Jika aku dapatkan uang itu, aku akan membawa kakakku jauh dari desa ini. Kami akan punya modal melanjutkan hidup tanpa menjual diri seperti tetanggaku. Ningrum. Lingkungan membuatnya tahu banyak tentang kehidupan. Penderitaan membuat mentalnya berani melawan. Meskipun baru berumur 12 tahun, dia tampak lebih kokoh dari umurnya. Pantas dia memukul kepala pamannya berulang kali tanpa ampun hingga pamannya mati. Dendam dan amarahnya sudah memuncak. Terdengar suara langkah ingin mendekati pintu kamar. Percakapan kami terhenti, aku menarik tangan Ningrum bersembunyi di balik dinding dekat pintu. Pintu berderi dibuka. Seorang lelaki berdiri di ambang pintu melihat ke arah mayat lelaki gendut seperti sedang tidur. Ada apa kawan? Tanya seseorang dari luar. Sepertinya aku mendengar kegaduhan dari sini. Jawab lelaki yang berdiri di ambang pintu. Ternyata kerbau ini sedang tidur pulas. Sambung lelaki berdiri di ambang pintu. Aku siap-siap kalau lelaki itu masuk dan mendapati kami. Ningrum tetap memegang pisau serta matanya hampir tidak berkedip mengawasi apa yang akan terjadi. Hahaha, bukan kerbau namanya kalau tidak tidur setelah makan. Ucap lelaki yang dari luar kamar. Pintu ditutup lagi. Aku menghela nafas besar. Ningrum mengurut dada seperti lega sesaat. Bagaimana cara kita keluar dari kamar ini? Bisikku. Aku mau ke ruang bawah tanah, Mbak. Jawab Ningrum berbisik. Aku terdiam terpana menatap Ningrum sesaat, lalu menganggukkan kepala. Aku tahu kamu pasti membantuku, Mbak. Ningrum senang dan memelukku. Terlanjur basah. Aku sudah berada di dalam rumah kayu ini, keluar pun pasti harus melawan 2 orang lelaki yang berjaga. Aku ingat di ruang bawah tanah itu terdapat banyak kamar. Apakah salah satu kamar di sana emas dan uang bujumi? Aku belum sempat memeriksa satu persatu kamar tersebut. Aku akan mencoba membantu Ningrum. Hei kawan, aku bawa minum. Ayo keluar. Terdengar suara seorang lelaki dari luar, tapi bukan suara 2 lelaki yang bercakap barusan. Mereka bertambah banyak, Mbak. Ucap Ningrum. Iya, tetap tenang dan jangan menimbulkan suara. Jawab Ningrum mengangguk. Setelah kami berdiam agak lama di kamar ini, terdengar suara langkah menjauh seperti keluar dari rumah. Aku mencoba mengintip membuka sedikit pintu kamar. Mataku melihat 2 lelaki itu melangkah menuju pintu dan hilang dari pandangan. Setelah itu pintu berderi ditutup dari luar. Aku membuka lebar pintu kamar ingin keluar. Ayo! Ajakku ke Ningrum untuk keluar kamar. Pintu kamarku tutup lagi. Kami mengendap-ngendip di balik kursi hingga menuju pintu kecil di sudut ruangan. Aku melangkah di depan Ningrum. Masih teringat pintu ini menuju tangga turun ke ruang bawah tanah. Melangkah tidak menimbulkan suara. Aku dan Ningrum berhasil menggapai lantai ruangan bawah tanah. Sepertinya sepi. Aku periksa kamar sebelah kanan dan kamu sebelah kiri. Ucapku berbisik. Tidak perlu, Mbak. Kita periksa kamar paling ujung saja. Jawab Ningrum yakin. Kenapa? Alisku bertaut menatap Ningrum. Karena dari percakapan suami istri iblis itu, penyimpanan uang emas mereka ada di kamar paling ujung. Lagi-lagi bocah ini membuatku takjub. Dia seperti cabai rawit, kecil dan pedas. Sorot matanya liar dan menantang meskipun sesekali terlihat polos seumurannya. Oke, ayo kita ke ujung lorong. Ucapku lalu kami melangkah menuju ujung lorong persimpangan. Sampai di ujung lorong, kami terdiam sebentar karena ada lorong sebelah kiri dan sebelah kanan. Aku kiri, Mbak kanan.
Ningrum menunjuk kiri lalu kanan lorong. Oke. Jawabku menyetujui. Kami berpencar. Ningrum memeriksa satu persatu kamar di lorong sebelah kiri, dan aku sebelah kanan. Saat kubuka kamar pertama yang kuperiksa, mataku melihat seorang gadis terbaring di ranjang dengan kondisi tangan dan kaki diikat keranjang, tubuhnya hanya ditutupi selimut, tapi wajahnya tenang seperti sakau. Dari kondisinya, aku yakin dia gadis pelampiasan tamu berduit Pak Guntur. Aku tidak mungkin membebaskan gadis itu. Aku tidak sanggup menggendongnya keluar, terpaksa aku lewati kamar ini dan ingin memeriksa kamar berikutnya. Aku sudah di luar kamar dan melangkah ke kamar berikutnya. Mbak! Mbak! Ningrum memanggilku dari lorong sebelah kiri. Apa? Di sini! Ningrum menunjuk kamar di dekatnya. Ningrum lincah juga. Aku baru periksa satu kamar, dia sudah 3 kamar. Aku melangkah mendekati Ningrum. Lalu kami membuka pintu kamar yang ditunjuk Ningrum. Ag! Terkunci! Aku menarik lalu menggoyangkan handle pintu. Dari mana kamu tahu kalau ini kamarnya? Tanyaku. Semua kamar bisa dibuka, tapi tidak dengan kamar ini, Mbak. Jawab Ningrum. Benar juga bocah ini. Aku terdiam berpikir sejenak bagaimana cara membuka pintu. Kenapa bengong, Mbak? Tanya Ningrum. Sini aku buka. Ningrum melepaskan jepitan lidi hitam dari rambutnya, lalu memasukkannya ke lubang kunci. Sepertinya ini bukan pertama kalinya Ningrum melakukan ini. Dia seperti lihai dalam menggerakkan jepitan di lubang kunci. Tidak butuh waktu lama, pintu berhasil dibuka. Berhasil! Ucap Ningrum tersenyum senang sambil membuka pintu itu. Pintu dibuka. Kulihat di dalam kamar ini ada lemari hitam kayu yang menutupi semua dinding kamar. Aku dan Ningrum berbagi tugas mencoba membuka pintu semua lemari. Terkunci! Ucapku. Ningrum memasukkan lagi jepitan lidi hitam ke lubang kunci lemari sebelah dinding kanan. Seperti tadi, tidak butuh waktu lama, lemari berhasil dibuka. Uang, emas. Mataku membulat melihat isi lemari. Tuh, kan, aku tidak bohong, Mbak. Kata Ningrum. Mataku hampir tidak berkedip melihat uang kertas diikat dan tersusun rapi hampir memenuhi lemari bagian atas. Bagian bawah juga hampir dipenuhi emas batangan atau perhiasan emas. Ini, Mbak. Ningrum menyodorkan 2 kantong kresek yang dikeluarkan dari saku celananya yang dilipat sekecil mungkin. Ini bentuk persiapannya. Kita tidak akan mampu membawa semua isi lemari ini. Ucapku. Semampunya saja, Mbak. Lampisi kantongnya biar tidak robek. Ningrum sudah melakukannya terlebih dahulu, dan dia sibuk memasukkan emas dan uang ke dalam kantong. Aku juga melakukan yang sama seperti Ningrum. Tidak hanya kantong, saku celana dan saku jaket juga dipenuhi uang kertas. Jangan terlalu banyak, nanti kamu sulit membawanya. Aku mengikat kantong yang hampir penuh. Iya, Mbak. Setelah kami mengambil uang dan emas tersebut walaupun tidak semuanya, kami menutup pintu kamar ingin melangkah keluar. Melangkah di belakangku. Ucapku ke Ningrum saat melangkah menuju tangga. Jangan lewat sana, Mbak. Ningrum menarik lenganku. Aku tahu jalan pintas. Sambung Ningrum. Aku menatap Ningrum, tapi tatapan membacanya. Mungkinkah dia pernah masuk ke sini? Baru ingin melangkah, terdengar suara langkah semakin memasuki lorong. Sudah dari jam berapa kerbau itu tidur? Tanya Guntur ke anak buahnya yang terdengar hingga ujung lorong. Dari senja tadi, Tuan. Selesai makan dan minum obat sakit kepala, dia langsung molor. Jawab seseorang menanggapi pertanyaan Guntur. Gawat! Pak Guntur menuju ke sini. Batinku. Suara langkah itu semakin dekat.
Dari suara yang terdengar, mereka berjumlah lebih dari 2 orang.